Ini tangan beli, ini besar daunnya. Jadi benar-benar di luar nalar. Nah, bila tanaman terong kita daunnya sampai sebesar ini sahabat, seperti daun jati, ini sebenarnya baik sekali bila terjadinya di musim kemarau. Tapi bila di musim hujan sahabat, sebenarnya ini sudah beli pangkas-pangkas yang di bawahnya bahkan lebih besar sahabat. Jadi emang daunnya lebar, kemudian besar batangnya juga kokoh sahabat ya. Jadi sebenarnya ini sangat ideal sahabat, bahkan yang didam-damkan oleh banyak sahabat BOTV pastinya memiliki tanaman yang kokoh, tinggi besar, kemudian batangnya juga kokoh seperti ini. Akan tapi di musim penghujan ini bisa menjadi salah satu kelemahan. Nah, itu bedanya. Pada musim penghujan sahabat, daun yang terlalu rimbun meskipun ditopang dengan batang yang besar sahabat, ini tetap berisiko. Resikonya adalah pada serangan jamur. Nah sahabat perhatikan sekarang ya. Daunnya sampai selebar ini sahabat. Ini tangan beli, ini besar daunnya. Jadi benar-benar di luar nalar. Intinya kesuburan yang baik. Memang kita targetkan kesuburan yang baik, tapi di musim penghujan lebih berhati-hati terhadap kesuburan seperti ini. Beli tidak akan membongkar apa penyebab kesuburan, yang jelas tentunya media sahabat. Jadi kalau saya perhatikan tadi di sini ada ini di musim penghujan wajar. Kemarin ada yang bertanya, beli apakah adanya kaki seribu di musim hujan itu mengganggu? Sepanjang jumlahnya tidak berlebihan sahabat, ini adalah hal yang normal. Kemudian cacing tanah juga kita akan coba di sini cacing tanah. Di sini juga beli sering menemukan cacing tanah sahabat ya. Nah ini sahabat, ini kebetulan masih terlihat ya. Jadi butiran-butiran dari pupuk granul seperti ini sahabat. Nah, mengapa beli menyarankan di musim penghujan kita menggunakan pupuk granul sahabat? Ini karena memang di musim penghujan pupuk granul, kompos granul seperti ini, kompos granul ini tidak gampang hanyut langsung oleh air hujan. Meskipun ini dibombardir hujan setiap hari, benar-benar setiap hari, pagi, siang, sore, malam, ini hujan terus sahabat di sini sahabat. Ini tumben saja agak bersahabat cuaca pagi ini sahabat. Yang jelas penggunaan pupuk granul sahabat, kemarin di 12 sudah banyak sekali sahabat yang memesan, tapi banyak juga yang terkendala. Kita akan lihat lagi. Oke, nah seperti ini sahabat. Terlihat bentuk-bentuk granular seperti ini. Kemarin yang bertanya, beli apakah tidak bisa lewat WA? Beli karena ongkirnya berat kalau saya beli banyak. Emang sahabat, ukuran kecil seperti ini tentu tidak cukup sahabat bila digunakan untuk kebun yang tanamannya cukup banyak. Nah tapi lewat WA sahabat, lewat nomor WhatsApp, ini bisa sahabat pesan yang ukurannya 2 kilo sampai 5 kilo. Bahkan ongkos kirimnya ini hampir gratis sahabat ya. Jadi ongkos kirimnya berkisar 10.000 15.000 sahabat kalau nggak salah. Ini lewat kargo karena kargonya emang murah sahabat, keluar Bali. Bahkan untuk pembelian yang 2 kilo itu sebanyak 3 bungkus itu bahkan gratis, promo dari ekspedisi ongkirnya. Jadi bagi yang butuh dengan jumlah yang lumayan, silahkan kontak ke nomor WA ini sahabat yang sudah beli cantumkan ini. Kemudian silahkan dicek berapa keperluannya di lahan. Juga bisa konsultasi gratis di nomor tersebut sahabat ya. Nah menyambung lagi mengenai, kita malah ke materi yang lain ini sahabat. Jadi menyambung lagi ke masalah dari kesuburan yang berlebihan di musim penghujan. Sekarang beli akan lakukan pemangkasan sahabat. Di sini beli akan melakukan pemangkasan dari daun yang paling bawah sahabat. Ingat pemangkasannya beli tidak pernah merekomendasikan untuk memangkas langsung di bagian terdekat dari batang utama, tapi pangkasnya itu minimal ambil 1 cm atau bahkan 2 cm dari batang utama. Tujuannya apa? Ketika kita pangkas, apabila terjadi infeksi jamur sahabat dari percikan air hujan yang membawa tanah ini ke atas, ini tidak langsung menular ke batang utama. Dia akan terinfeksi dulu di sini, dan ketika sudah beberapa hari ini akan mengering, jadi tidak terjadi infeksi. Nah, kenapa beli pangkas begini sahabat?
Air hujan itu yang dari atas sahabat, tentunya air hujan dari atas ya. Jadi air hujan ketika daunnya itu berdekatan dengan tanah seperti ini karena lebarnya yang over, ini akan mencipratkan ke bagian bawah daun seperti ini sahabat. Nah, jadi kalau ini dibiarkan, ini bisa menjadi jalan masuk pertama dari infeksi jamur. Jadi ketika ada daun yang menguning sahabat, padahal sering disiram, sering kehujanan, kok daunnya menguning? Banyak sekali yang tanya seperti itu sahabat. Kemudian daunnya bolong-bolong, bukan bolong karena ulat, tapi ada semacam tanda lingkaran seperti cincin, itu juga adalah infeksi jamur. Penyebabnya adalah tentu dari media yang terinfeksi kemudian menginfeksi tanaman. Untungnya sahabat, dengan pembelian pupuk granul sebenarnya itu sudah bisa kita antisipasi, karena di pupuk granul yang tadi beli perlihatkan di sana, ini sudah juga ada trichodermanya. Jadi sudah cukup aman, tapi tetap saja kita harus menghemat nutrisi dengan memberikan makanan fokus kepada buahnya, bukan kepada daunnya. Seperti ini. Beli memangkas 2 bagian daun terbawah. Yang lain yang belum menyentuh tanah dirasa masih aman sahabat. Nah, oke sahabat, setelah pemangkasan maka ada lagi pertanyaan beli mengenai tunas air seperti ini, apakah ini kita potes atau tidak beli. Sekarang tujuannya apa? Tujuannya sahabat menanam apakah untuk mendapatkan kualitas buah yang baik atau mendapatkan kuantitas buah yang banyak. Nah, kalau sahabat menginginkan kualitas buah yang baik dari bobot buah misalkan, sahabat bisa melakukan pemangkasan atau pemotesan dari beberapa tunas air yang bisa dipotes. Ini beli rasa tidak perlu dipotes, tapi kalau yang ini sahabat, ini ada beberapa yang juga harus dipotes kalau kita mengejar bobot buah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pemangkasan sahabat, pemotesan, makanan yang didapatkan dari bawah ke atas itu akan fokus ke buahnya, fokus ke buahnya untuk pembesaran buahnya. Tapi kalau banyak batang, banyak cabang, maka makanan yang didapatkan tanaman dari bawah ini akan dibagi-bagi ke cabang, ke batang, ke daun, sehingga buahnya mungkin akan banyak, cuman ukurannya tidak akan maksimal. Sekarang kembali kepada tujuan sahabat, apa yang sahabat kejar, bobot buahnya kah atau jumlah buahnya? Berbeda halnya dengan tanaman melon seperti ini. Tidak semua tunas air itu tidak berguna. Ada tunas-tunas air yang justru beli sisakan. Tapi video lengkapnya mengenai melon akan disampaikan di video berikutnya sahabat ya. Akan tapi begini sahabat, di musim penghujan seperti ini memang sangat tricky, sangat penuh tantangan kita menanam. PR pertamanya adalah serangan hama. PR paling utama pekerjaan rumah di musim penghujan adalah serangan hama yang membludak. Kutu juga membludak, jamur apalagi, bakteri apalagi, sehingga fokus konsen kita utamakan pada keselamatan tanaman. Dengan cara apa? Dengan memberikan pupuk-pupuk yang memang ideal untuk di musim penghujan. Pupuk yang ideal di musim kemarau akan tidak ideal di musim penghujan sahabat. Seperti itulah bila kita bertanam secara organik. Tapi yang jelas sahabat, seperti yang beli katakan tadi, bila di tempat sahabat hujan itu intensitasnya itu seminggu itu lebih daripada 2 kali, maka segera gunakan kompos granul. Ini benar-benar hal yang menjadi kunci keberhasilan beli di kebun ini di musim penghujan. Kemarin ada yang bertanya, beli kok parinya itu gak ada yang keriting. Intinya ada bagaimana kita menyelamatkan nutrisi di dalam tanah itu dari gempuran air hujan, sehingga kompos granul adalah hal yang wajib. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.